Betters, kita akan mulai video kali ini dengan informasi menarik. Ternyata Indonesia kita memiliki lebih dari 30.000 spesies tanaman dan sekitar 9.600 spesies sudah diketahui manfaatnya bagi pengobatan. Dari 9.600 itu, yang sudah digunakan sebagai bahan baku untuk industri farmasi hanya kurang lebih 280 spesies. Ribuan spesies yang sudah diketahui manfaatnya justru belum digunakan dengan maksimal. Kali ini Bermain Tanam mengajak Betters untuk melihat beberapa tanaman yang berada di sekitar kita. Tanaman-tanaman obat di halaman rumah dan yang biasanya tumbuh dengan liar. Langsung yuk! Pertama, ini adalah Calipa indica L. Tanaman kucing-kucingan atau juga biasa dibilang tanaman anting-anting. Tanaman ini secara turun-temurun digunakan sebagai obat diare, gangguan pencernaan, disentri hingga muntah darah. Akarnya digunakan untuk menurunkan kadar asam urat yang tinggi dan tanaman obat ini banyak di halaman rumah. Kalau ini tanaman urang-aring, Eclipta alba atau Eclipta prostrata. Tanaman yang biasa menjadi gulma ini bukan hanya digunakan sebagai penghitam rambut. Sangat terkenal di pengobatan herbal Ayurveda maupun Chinese traditional medicine. Di kedua tradisi pengobatan tersebut, urang-aring justru lebih banyak digunakan untuk menjaga kesehatan hati dan ginjal. Dosis yang tinggi bahkan bisa menjadi painkiller yang mengalahkan kemampuan aspirin dengan efek samping yang jauh lebih rendah. Di penelitian yang lain, urang-aring juga mampu meningkatkan kemampuan sel darah putih sehingga bisa meningkatkan imun tubuh. Peperomia pellucida, sirih Cina atau ketumpang air. Tanaman yang biasanya di halaman ini bisa mencegah hipertensi dan juga menurunkan kadar gula darah. Penelitian juga menunjukkan sirih Cina bisa menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah dan meningkatkan kadar kolesterol baik, sehingga dipercaya bisa menurunkan resiko serangan jantung. Menurut Science Direct, fermentasi tanaman ini menurunkan kadar phenolics dan antioksidannya. Tetapi justru fermentasi dan pengeringan menggunakan oven menaikkan kadar anti-inflamatorinya. Selain manfaat kesehatan, sirih Cina ini juga bisa untuk merawat kulit wajah. Sering dihaluskan menjadi masker untuk menyembuhkan jerawat. Kalau yang ini namanya rumput Israel, Asistasia gengetica. Di beberapa daerah tanaman ini digunakan sebagai pakan ternak.
Herbal ini tumbuh liar di halaman rumah dan juga di tepi-tepi jalan. Akarnya digunakan untuk mengobati gigitan ular. Kalau di Nigeria, daunnya digunakan untuk menangani asma. Di India, digunakan untuk menangani epilepsi. Dan di Indonesia, sering dicampur dengan jeruk dan bawang merah untuk menyembuhkan batuk kering dan iritasi tenggorokan. Hedyotis corymbosa atau rumput mutiara. Tanaman ini sejak dulu digunakan untuk menyembuhkan demam dan biasa dikonsumsi selesai melahirkan, serta bisa digunakan sebagai obat kanker. Dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh LIPI pada 10-12 Agustus yang lalu, Rifki Febriansyah, mahasiswa Fakultas Farmasi UGM, dinobatkan sebagai peneliti terbaik bidang ilmu pengetahuan alam dan lingkungan saat mengajukan karya ilmiah berjudul Potensi Kemopreventif Ekstrak Etanolik Rumput Mutiara untuk kanker. Kalau ini Mimosa pudica atau putri malu. Tanaman ini mempunyai segudang manfaat. Di dunia pertanian, akar putri malu ini disebut-sebut sebagai tanaman yang akarnya berkoloni dengan banyak bakteri baik yang menguntungkan tanaman seperti Bacillus sp, Pseudomonas sp, dan Actinomycetes. Ini dikuatkan oleh penelitian Insinyur Yeni Wuryandari MP ketika menyampaikan disertasinya untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Pertanian di UGM Yogyakarta yang menyebutkan Pseudomonas putida yang diisolasi dari perakaran putri malu mampu menekan serangan penyakit layu bakteri. Akar putri malu juga sekarang malah banyak dijual di lapak online karena efek pengobatannya. Sangat efektif mengobati vertigo, sering juga digunakan sebagai obat kuat, dan dipercaya bisa membantu sebagai obat gagal ginjal. Akar putri malu juga sekarang malah banyak dijual di lapak online karena efek pengobatannya. Sangat efektif mengobati vertigo, sering juga digunakan sebagai obat kuat, dan dipercaya bisa membantu sebagai obat gagal ginjal. Untuk awal pembahasannya itu dulu. Kalau ada kesempatan, kita akan terus membahas tanaman-tanaman obat lain di video bermain tanah berikutnya. Tanaman apa aja yang ada di pekarangan rumah Anda? Komen di bawah ya. Bye-bye.